Dividen dapat dikecualikan dari objek pajak. Simak begini caranya. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Siapa yang menerima email pemberitahuan dari perusahaan sekuritas bahwa dividen yang diterima mulai recording date tanggal pencatatan 1 Maret 2021 tidak lagi dipotong pajak penghasilan? Siapa nih teman-teman yang belum tahu? Artinya kini dividen yang kita terima bisa bebas pajak loh. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Ciptaker pada 2 November 2020 lalu, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan dari Undang-Undang Sapu Jagat tersebut. Mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha PP 9 Tahun 2021 hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Salah satu yang diatur dalam kedua belit tersebut adalah dikecualikannya dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari objek pajak penghasilan. Tapi tidak serta-merta dividen tersebut bebas pajak ya teman-teman. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar dividen yang diterima WPOP dalam negeri bebas pajak. Apa saja teman-teman syaratnya? Pertama adalah dividen tersebut diinvestasikan. Supaya bebas pajak, dividen harus diinvestasikan. Investasinya juga tidak bisa sembarangan ya teman-teman, harus ada dalam bentuk investasi tertentu. Setidaknya ada 12 bentuk investasi tertentu yang diatur, mulai dari penyertaan modal, surat berharga, investasi keuangan pada bank persepsi, investasi infrastruktur, hingga investasi pada sektor real. Kemudian investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Singkatnya, investasi harus dilakukan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Dan jangka waktu investasi tersebut adalah minimal 3 tahun pajak terhitung sejak pajak dividen diterima atau diperoleh. Kabar baiknya nih teman-teman, ada beberapa jenis instrumen investasi yang tidak menyulitkan. Di antaranya emas batangan 99,99%, saham, dan tabungan. Jadi kalau dividen yang diterima dibelikan emas batangan 99,99%, dibelikan saham kembali, atau bahkan didiamkan saja begitu saja dalam rekening tabungan di bank, itu sudah memenuhi kriteria investasi. Artinya dividen tersebut bebas pajak loh. Kedua, ada laporan realisasi investasi ya teman-teman. Setelah diinvestasikan, kemudian teman-teman harus menyampaikan laporan realisasi investasi. Itu harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Penyampaian laporan tersebut juga harus dilakukan secara berkala sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Singkatnya, laporan realisasi investasi harus disampaikan setiap tahun selama jangka waktu investasi, paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Pelaporannya pun cukup mudah karena bisa dilakukan secara daring menggunakan smartphone loh. Jadi, kita tidak perlu mengisi formulir kertas berlembar-lembar dan repot-repot datang ke kantor pajak. Cukup login pada laman pajak.go.id. Yang ketiga, jangan lupa untuk lapor di SPT tahunan. Selain dilaporkan di laporan realisasi investasi, dividen juga wajib dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan agar bebas pajak. Realisasinya dilaporkan pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di pos penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Selain itu, investasi atas dividen yang diterima juga wajib dilaporkan di SPT tahunan. Itu dilaporkan pada bagian harta pada akhir tahun.
Terakhir, ada beberapa hal yang menyebabkan realisasi dividen tetap terutang PPh final ya teman-teman. Dividen yang tidak diinvestasikan atau diinvestasikan tetapi tidak memenuhi kriteria investasi, tidak memenuhi ketentuan pelaporan realisasi investasi, atau tidak dilaporkan di SPT tahunan tetap terutang PPh final. Bedanya, kini PPh final atas dividen tersebut harus disetor sendiri, tidak seperti sebelumnya yang dipotong oleh pemberi penghasilan. Gimana teman-teman? Jadi kalau pengen dividen dikecualikan dalam objek pajak, harus perhatikan ketiga syarat tadi ya. Next kita bahas video apa lagi nih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.